Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Hakim dari Angkatan 2019, Program Studi Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem endomembran serta peranannya dalam lalu lintas protein dan melakukan fungsi metabolisme. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Baik, adapun yang akan saya jelaskan pada presentasi hari ini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem endomembran, yang kedua, ciri-ciri sistem endomembran, yang ketiga, organel sel yang termasuk dalam sistem endomembran, dan yang keempat, peran dan fungsinya dalam lalu lintas protein. Baik, pertama, pengertian sistem endomembran. Sistem endomembran merupakan suatu kumpulan organel sel yang membentuk sistem kesatuan yang saling mempengaruhi antar satu organel sel dengan organel sel yang lainnya. Dan sistem ini hanya terdapat pada sel eukariotik. Secara umum, organel-organel sel yang termasuk dalam endomembran adalah organel-organel sel di dalam sitoplasma yang memiliki lapisan membran dan saling berhubungan antar kinerja satu dengan yang lain. Untuk organel-organel sel yang memiliki membran tersebut antara lain retikulum endoplasma atau biasa disingkat RE, aparatus Golgi atau biasa disebut juga badan Golgi, lisosom. Lisosom ini biasanya terdapat di sel hewan, dan vakula yang biasanya terdapat di sel tumbuhan. Menurut Campbell et al. Pada tahun 2002, berbagai organel bermembran dalam sel eukariotika merupakan bagian dari sistem endomembran. Membran ini dihubungkan melalui sambungan fisik langsung atau melalui transfer antar segmen membran dalam bentuk piksel atau gelembung-gelembung yang dibungkus membran. Selanjutnya, ciri-ciri dari sistem endomembran. Untuk ciri-ciri dari sistem endomembran, sebagian telah saya jelaskan pada awal pembahasan tadi, tetapi untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem endomembran terdiri atas membran nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, vesikel, vakula, dan membran plasma atau bagian dalam sel. Yang kedua, berfungsi untuk mensintesis dan hidrolis dalam protein, mentransfer protein ke dalam ataupun keluar membran sel, dan memindahkan lipid, serta mendetoksifikasi senyawa atau zat asing yang beracun dari dalam sel. Yang ketiga, memiliki struktur dan fungsi yang tidak identik. Yang keempat, memiliki ketebalan atau struktur molekul yang tidak tetap atau selalu berubah-ubah. Selanjutnya, organel sel yang termasuk dalam sistem endomembran. Yang pertama, ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berasal dari dua gabungan kata, yaitu retikulum yang berarti jala kecil dan endoplasmik yang berada dalam sitoplasma. Jadi retikulum endoplasma sendiri merupakan salah satu organel sel yang bermembran yang memiliki posisi yang paling dekat dengan inti sel atau nukleus, atau dapat juga dikatakan menempel langsung dengan inti sel. Retikulum endoplasma atau yang dikenal dengan RE ini memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, memiliki presentasi jumlah sebesar 50% dari total membran yang ada di sel eukariotik. Yang kedua, berbentuk pipa rata atau saluran yang saling menghubungkan antar dalam dan luar inti sel. Yang ketiga, wadah atau kantung mengadakan proses pembagian sitoplasma saat pembelahan sel dan berjalan sepanjang sitosol. Fungsi dari RS secara umum adalah berhubungan langsung dengan proses sintesis protein, khususnya translasi protein,
dikarenakan di dalam RE banyak ditemukan organel sel ribosom yang merupakan organel yang berperan dalam mensintesis protein, mentransfer hasil sintesis protein ke sitoplasma ataupun ke badan Golgi, dan memisahkan kandungan intraseluler di sel. RE terdiri atas dua bagian, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar atau retikulum endoplasma kasar terletak melekat di permukaan inti sel dan banyak ribosom yang menempel di permukaan. Sedangkan RE halus atau retikulum endoplasma halus terletak di bagian terluar dari RE dan tidak dilekati ribosom. Selanjutnya, karakteristik retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Yang pertama, pada retikulum endoplasma kasar ditemukan dengan bentuk kantung yang berlembaran atau berlapis yang pipih dan rata di dalam sitoplasma yang dikenal dengan sebutan cisternae. Yang kedua, terhubung dengan membran luar dari nukleus atau inti sel. Yang ketiga, banyak ditemukan ribosom yang berperan dalam mensintesis protein pada permukaan. Selanjutnya, retikulum endoplasma halus. Yang pertama, pada retikulum endoplasma halus ini terletak bersebelahan dengan RE kasar, namun tidak mempunyai ribosom yang menempel. Yang kedua, memiliki banyak kandungan enzim yang berhubungan dengan permukaan RE halus. Dan yang ketiga, enzim yang dihasilkan berfungsi untuk mensintesis lipid, fosfolipid, karbohidrat, dan hormon steroid. Selanjutnya, organel sel yang termasuk dalam sistem endomembran yaitu badan Golgi. Badan Golgi atau yang dikenal dengan aparatus Golgi merupakan organel sel yang berbentuk seperti tumpukan kantung pipih dari membran yang tidak saling terhubung. Menurut Russell et al. Pada tahun 2011, badan Golgi dinamai menurut nama penemunya, yaitu Camellia Golgi. Tersusun atas setumpuk kantung pipih dari membran yang disebut cisterna, yang terdapat 3-8 cisterna. Tetapi ada sejumlah organisme yang memiliki badan Golgi dengan puluhan cisterna. Untuk jumlah dan ukuran badan Golgi sangatlah bergantung pada jenis sel dan aktivitas metabolisme. Sel yang aktif melakukan sekresi protein dapat memiliki ratusan badan Golgi. Organel ini biasanya terletak di antara retikulum endoplasma dan membran plasma. Secara umum, badan Golgi terdiri atas dua area utama, yaitu cis dan trans. Cis merupakan cisternae yang sedang tumbuh dengan posisi berada di bagian terbawah dalam keadaan menggelembung dan menghadap langsung dengan RE. Sedangkan trans merupakan cisternae yang sudah tumbuh dengan posisi berada di bagian teratas dalam keadaan menggelembung, besar dan berubah menjadi lisosom. Untuk fungsi badan Golgi ini, yang pertama yaitu untuk membungkus bahan-bahan sekresi yang akan dibebaskan keluar sel. Yang kedua, memproses lebih lanjut protein hasil sintesis oleh ribosom dan RE. Yang ketiga, mensintesis polisakarida tertentu dan glikolipid. Yang keempat, membentuk musim yang merupakan protein yang ditempeli karbohidrat. Dan yang kelima, membentuk lisosom atau vakula sebagai organel sel pencerna di dalam sel. Untuk organel yang termasuk dalam sistem endomembran selanjutnya yaitu lisosom. Lisosom merupakan organel sel berbentuk bulatan kecil yang berperan dalam proses pencernaan karena di dalamnya terdapat enzim pencerna. Namun organel sel ini hanya terdapat pada sel hewan. Menurut Russell et al. 2011, lisosom yang terdapat di dalam sel hewan merupakan vesikel hasil pelepasan dari badan Golgi yang memuat lebih dari 30 jenis enzim hidrolik
untuk menguraikan berbagai molekul kompleks yang terdapat di dalam sel, di mana dari penguraian tersebut akan digunakan kembali oleh sel. Untuk fungsi dari lisosom ini diantaranya yaitu yang pertama menguraikan molekul makanan yang masuk ke dalam sel melalui proses endositosis. Yang kedua, mencerna beberapa organel sel yang tidak berfungsi dengan baik atau rusak. Yang ketiga, mencerna zat asing atau beracun yang masuk ke dalam sel. Dan yang keempat, mendaur ulang beberapa organel sel melalui pembuangan intraseluler. Organel sel yang termasuk dalam endomembran selanjutnya yaitu vakula. Vakula merupakan organel sel yang memiliki fungsi hampir sama dengan lisosom. Namun, organel ini sebagian besar ditemukan pada sel tumbuhan. Secara umum, vakula berupa kantung kosong yang dibungkus oleh tonoplas. Menurut Solomon pada tahun 2004, vakula berasal dari kata bahasa Latin yaitu vaculum yang berarti kosong, dan dinamai demikian karena organel ini tidak memiliki struktur internal. Untuk vakula sendiri memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, tergantung dari fungsinya. Vakula dibedakan menjadi dua, yaitu vakula sentral yang berukuran besar dan terdapat di dalam sel tumbuhan, dan vakula kontraktil atau yang dikenal dengan vakula berdenyut yang terdapat pada sel hewan bersel satu. Selanjutnya, peran dan fungsinya dalam lalu lintas protein. Suatu sel eukariotik di dalamnya tersusun atas organela yang memiliki fungsi masing-masing dan saling terkait satu dengan yang lain untuk membentuk energi pada tubuh. Organela ini mempunyai sistem yang mengantarkan energi seperti protein, karbohidrat, lipid, dan lain-lain sebagainya ke setiap organ yang dituju dengan dibungkus oleh gelembung kecil atau biasa disebut vesikel dengan melalui beberapa proses disebut sistem endomembran. Sistem endomembran ini dijalankan oleh beberapa organela seperti retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan vakula. Setiap organela itu mempunyai fungsi yang berbeda untuk menjalankan sistem endomembran ini. Proses pertama pada sistem endomembran terjadi di retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini berperan untuk sintesis lipid dan modifikasi protein, di mana retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. Mempunyai nama RE kasar, hal ini karena pada permukaannya terdapat banyak ribosom yang menempel, sehingga terlihat kasar. Proses sintesis protein di RE kasar dipengaruhi oleh sekuin peptida atau asam amino, sehingga membuat polipeptida memodifikasi protein. Dari hasil modifikasi ini, sebagian akan menempel pada RE dan yang lainnya akan melanjutkan perjalanan berikutnya dengan dibungkus vesikel seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian RE halus. Fungsi dari RE halus ini adalah untuk mensintesis lipid yang mengandung enzim pada bagian permukaan RE halus. Selanjutnya, proses berlanjut pada organel badan Golgi. Fungsi dari badan Golgi pada proses ini untuk memberi label pada protein yang telah dibungkus vesikel untuk dikirim ke lokasi tujuan. Badan Golgi terdiri atas dua zona, yaitu cis dan trans. Cis berada pada badan Golgi yang dekat dengan inti sel, sedangkan trans berada pada sisi badan Golgi yang jauh dari inti sel untuk mendistribusikan ke tujuan yang telah ditentukan. Proses pada badan Golgi awalnya dimulai dari vesikel yang berisi protein dari RE yang akan menyatu dengan cis. Kemudian protein berpindah masuk ke dalam badan Golgi dan terjadi modifikasi dari enzim untuk memberi label lokasi pada vesikel baru yang akan dimasukkan ke dalam trans agar dilakukan proses pengiriman ke lokasi sel. Selanjutnya, proses berlangsung di lisosom. Lisosom merupakan salah satu organel yang banyak mengandung enzim pencernaan.
berfungsi untuk membersihkan molekul organel di dalam sel dengan proses memecah menjadi bagian molekul yang lebih kecil untuk didaur ulang kembali. Selanjutnya proses terakhir yaitu di vakuola. Vakuola merupakan perjalanan fungsi dari lisosom. Bisa terbentuk dari kumpulan vesikel namun ukurannya lebih besar, serta memiliki fungsi untuk mendistribusikan protein di dalam vesikel baru dari trans ke lokasi tujuan yang telah diberi label. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Untuk pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Salah hilapnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.